Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizalian, di bahasan kita manajemen risiko. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tipe risiko. Terus sekalian, bahasan tentang tipe risiko merupakan satu bagian yang penting untuk kita pahami dalam memahami tentang manajemen risiko. Diharapkan dengan pemahaman yang baik tentang tipe risiko, kita bisa terbantu untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa yang ada di sekitar kita atau di organisasi kita. Risiko bisa dibedakan dua, yaitu pure risiko dan spekulatif. Dan masing-masing risiko itu ada yang sifatnya statis, ada yang dinamis. Nah, risiko itu juga ada yang sifatnya objektif dan subjektif. Mari kita bahas satu persatu. Risiko pure, risiko murni atau pure risk, itu adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Ya, jadi dalam kondisi ini ya kita bicarakan potensi kerugian untuk risiko tipe ini antara lain risiko murni ini adalah risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko banjir, ya, bencana alam, ya, yang itu bagi kita adalah kerugian. Nah, adapun risiko spekulatif itu kita mengharapkan kemungkinan terjadi kerugian, tapi juga ada keuntungan. Misalkan risiko usaha bisnis. Dalam kita punya usaha, ada kita mengharapkan keuntungan, tapi juga ada potensi kerugian. Ya. Begitu juga dengan ketika kita membeli saham untuk keperluan investasi, ya, ada kemungkinan harga sahamnya naik dan juga harga sahamnya turun. Dalam hal ini tidak masuk pada kategori risiko spekulatif. So, sekalian, ini ada beberapa contoh risiko murni atau pure risk, itu risiko aset fisik, ya, risiko terjadi karena kejadian tentu akibat buruk pada aset, ya, misalkan kebakaran melanda gudang atau bangunan perusahaan, atau banjir akibat kerusakan pada bangunan dan peralatan. Pada karyawan, risiko karyawan yaitu karyawan mengalami peristiwa merugikan seperti cedera, ya, atau kemudian kegiatan operasional perusahaan yang terganggu. Risiko legal juga merupakan risiko murni yang bisa dalam hal ini adalah kemungkinan terjadi kerugian bagi kita. Di antara lain risiko kontrak tidak sesuai dengan diharapkan dan ada dokumentasi yang tidak benar dalam kita kontrak. Dan juga ada kemungkinan terjadi perselisihan sehingga perusahaan menuntut ganti rugi yang signifikan kepada kita. Sekalian, nah, risiko spekulatif antara lain risiko pasar, ya, yaitu risiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar, terutama pasar saham, yang mana perusahaan bisa mengalami penurunan ataupun juga mengalami kenaikan dan ataupun penurunan itu mengakibatkan kerugian. Risiko kredit yaitu pihak yang kita berikan pembiayaan atau utang itu gagal memenuhi kewajibannya. Nah, tapi ini juga sekiranya dia bisa membayar kewajiban beserta baik dalam hal pokok maupun dengan bunga atau bagi hasil, maka itu akan menguntungkan bagi perusahaan, bagi kita, bagi perusahaan yang memberikan kredit. Nah, risiko kredit ini adalah debitur tidak bisa membayar cicilan dan bunga utang sehingga perusahaan mengalami kerugian, ya, tapi utang dagang tidak terbayar. Ada juga risiko likuiditas, yaitu risiko perusahaan tidak bisa memenuhi kebutuhan kas, memenuhi kewajiban jangka pendek, risiko tidak bisa menjual dengan cepat karena tidak liquid, tidak bisa menjual saham atau aset lancar yang cepat,
karena tidak liquid atau adanya gangguan pasar. Ya. Dalam hal ini, risiko likuiditas perusahaan tidak punya kas atau memiliki kewajibannya. Perusahaan terpaksa menjual aset-asetnya ya dengan harga murah karena sulit jual tanah ya pada perusahaan butuh kas dengan cepat. Kemudian ada risiko operasional ya, itu risiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar ya, mengakibatkan kegagalan sistem, error, pengendalian prosedur yang kurang ya. Misalkan komputer kena virus ya, sehingga operasi perusahaan terganggu ya. Kita juga pernah melihat bagi yang punya beberapa waktu yang lalu ada gangguan di satu perbankan selama 1 minggu karena mengalami malware ya, dan itu adalah risiko operasional, bahkan kantornya ditutup, tidak melayani customer selama 1 pekan. Baik, saudara sekalian, nah risiko-risiko itu ada yang sifatnya statis, ada dinamis ya. Risiko statis muncul ya dari kondisi zaman tertentu, itu ya, karakteristik ini tidak berubah dari waktu ke waktu. Misalkan risiko bencana alam atau terkena petir ya. Kemudian ada juga risiko dinamis ya. Risiko tipe risiko dinamis itu ada perubahan kondisi tertentu ya. Kondisi masyarakat, perubahan teknologi ya. Itu menunjukkan risiko baru ya. Misalkan masyarakat ya semakin sadar haknya sebagai konsumen ya, semakin kritis, ini meningkatkan risiko pada tuntutan masyarakat sekiranya produk-produk ya tidak sesuai dengan standar ya, produk-produk tidak ramah lingkungan ya. Nah, ini bisa menimbulkan boikot dari pelanggan ya. Dan ada gugatan hukum dari pelanggan pada perusahaan. Nah, karena perubahan teknologi bisa saja ya dulu kemudian perusahaan menggunakan manual, itu masih pelanggannya masih tertarik dan mau berinteraksi, tapi ketika ada teknologi kemudian jadi berubah. Kita bisa melihat pada industri taksi ketika ditemukannya aplikasi ya taksi online ya, Gojek online, dan itu menimbulkan risiko pada perusahaan yang selama ini menggunakan manual atau tidak menggunakan teknologi, dan masyarakat beralih ya pada penggunaan teknologi. Nah, ini disebut dengan risiko dinamis. Baik, risiko ada yang sifatnya objektif, risiko dasarkan pada observasi parameter objektif, contoh misalkan tingkat keuntungan investasi, misalkan return saham 25%, itu objektif. Subjektif, ya itu kadang persepsi, ya misalkan termasuk kondisi mental seorang, itu kan semua tinggi rendahnya risiko. Ada orang yang sangat konservatif, ya, maka dia kemudian tidak mau ambil risiko terlalu tinggi, ya. Sementara ada yang agresif, ya, maka kemudian bisa jadi dia menganggap pasar modal itu tidak challenging, tidak menarik, ya. Maka kemudian dia akan investasi di tempat lain. Nah, jenis risiko ada yang inherent detection, ada risiko control, ya risiko inherent, risiko yang memang bawaan dari suatu peristiwa, suatu kejadian, ya, atau bawaan suatu kondisi tertentu. Nah, risiko detection, risiko setelah adanya pendeteksikan, ya, deteksi terhadap suatu kejadian, adanya kontrol dari organisasi, ada pengecekan, ya, kemudian ada risiko kontrol sendiri, ya, itu adalah risiko setelah berbagai hal dilakukan sehingga kemudian terdeteksi. Nah, saya sekalian, ya, perusahaan
banyak yang sudah melakukan manajemen risiko, tapi banyak juga yang gagal dalam manajemen risiko. Ya, apa penyebab gagal tersebut? Ada beberapa hal, ya, yaitu pertama bisa jadi terbatasnya kemampuan atau pemahaman terhadap risiko. Risiko tidak dipahami dengan baik, ya. Ada sesuatu yang mesti risiko tapi terabaikan atau tidak teranggap sebagai risiko. Ini ada risiko tersembunyi, memang tidak diketahui oleh organisasi, perusahaan. Lalu kemudian, ya, mengabaikan risiko yang sudah diketahui dan teridentifikasi, sudah tahu tapi diabaikan. Ya, misalkan sebuah organisasi sudah tahu ada risiko risiko kredit, ya, yang itu potensi timbulnya macet, ya, kemudian ada calon nasabah yang eh, berpotensi bermasalah, tapi tetap juga kreditnya diterima, dan itu eh, meningkatkan adanya risiko. Nah, kemudian bisa di gagal risiko karena gagal komunikasi dalam penerapan manajemen risiko. Satu unit sudah menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus dihadapi, diwaspadai, ya, tapi kemudian tidak terkomunikasikan ke unit lain, misalkan dalam perbankan, ya, unit kredit sudah memasukkan nasabah tertentu sebagai potensi bermasalah, tapi unit penagihan, ya, tidak terkomunikasi dengan baik sehingga kemudian tidak melakukan penagihan, dan juga tidak memantau risiko. Itu bisa menyebabkan kegagalan dalam mengelola risiko. Nah, saudara sekalian, organisasi itu tingkat kematangannya berbeda-beda dalam hal manajemen risiko. Ya. Ada yang di tahap awal itu tingkat kematangan masuk kategori ad hoc. Ad hoc itu adalah sifatnya eh, sementara, ya, reaktif, ya, dan itu insidental, ya. Ada proyek, ya, ada kemudian eh, operasi keuangan, ya, kemudian perencanaan tidak terkoneksi, ya. Eh, Hanya bagian tertentu kemudian yang perhatikan yang risiko, dan kemudian tidak ada koordinasi yang baik satu sama lain. Kemudian manajemen risiko, ya, naik ke level berikutnya namanya inisial, ya, mengawali, mulai ada upaya untuk kemudian memperhatikan manajemen risiko, ada upaya untuk mengidentifikasi, ya, tapi masih tidak terkoneksi, tidak termanage, tidak terkoordinir secara komprehensif. Naik lagi ketika itu sudah termanage, ya, terkoordinir, ya, secara komprehensif, ya, maka kemudian masuk ke level manage. Nah, sekalian, ya, eh, dalam level manage itu masih ada juga bagian-bagian yang itu lepas kendali atau tidak termonitor, ya, risikonya. Nah, sekiranya itu bisa termonitor secara komprehensif, maka itu masuk kepada level expert, dan bahkan ini juga sudah menggunakan sistem informasi, software, ya, dan itu kemudian level atas sudah bisa memantau risiko dengan baik, dan berbagai fase dalam hal manajemen risiko itu diterapkan dengan baik, ya. Sekalian, ya, ini penjelasan dari yang tadi kita bahas, ya. Pengelolaan risiko hanya dilakukan saat ada kebutuhan atau ada masalah saja, ya. Itu dikatakan dengan reaktif. Kalau tahap inisial mulai ada kesadaran atas kebutuhan untuk mengolah, setiap unit bentuk manajemen risiko sendiri, tapi tingkat penerapan berbeda. Selanjutnya, pada level manage, perusahaan bentuk manajemen risiko yang tanggung jawab untuk mengolah risiko. Pengolahan risiko cenderung sentralistik, ya. Dan pada level berikutnya, enterprise risk management, pengolahan menyeluruh atas risiko organisasi, melibatkan setiap fungsi dengan dikoordinasi dan diagregasi oleh fungsi manajemen risiko. Ini tingkat yang paling tinggi, expert, dengan ada enterprise risk management. Itu yang dapat kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan ini untuk bahasan tentang
tipe-tipe risiko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.